Ya, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait perkuliahan. Pada semester genap 2021 kali ini saya akan mengampu mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak, atau kalau pada kurikulum sebelumnya itu disebut dengan nama Mobile App Development. Di masing-masing grup WhatsApp sudah saya share ya, ada link untuk join ke Google Classroom. Di sini di Google Classroom ini saya membagikan materi-materi, jadi nanti ada link-link yang bisa dibaca, kemudian RPS atau silabusnya juga ada di sini, kemudian detail tugas dan berbagai pengumuman ya, mungkin nanti sebagian di grup juga. Oke, di sini di classwork di bagian aktivitas mingguan saya akan menulis ya, ini beberapa hal yang bisa yang maksud saya yang saya minta untuk kalian kerjakan di minggu ke-0 ini. Kurang lebih adalah penjelasan mengenai teknis perkuliahan ya. Untuk perkuliahan nanti campuran ya, kita 3 SKS, itu 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktikum. Tapi mungkin nanti dalam kuliah di ini secara sinkronus nanti ada campuran ya, jadi tidak dibatasi jam teori hanya membahas teori, jam praktikum hanya membahas praktikum, bisa kita kombinasikan. Untuk teknis perkuliahan pertama ada teknik sinkronus. Sinkronus kita menggunakan virtual meeting melalui Google Meet. Link Google Meet sudah saya tulis di deskripsi grup WhatsApp ya. Link Google Meet itu nanti tetap, jadi nanti tidak berubah-ubah, pakai itu terus. Durasi virtual meeting ya ini kira-kira 60-90 menit atau nanti sesuai kebutuhan. Teknisnya pada virtual meeting nanti saya akan menunjuk beberapa mahasiswa secara acak nanti, kemudian ada tanya jawab, atau mungkin nanti saya minta untuk mempresentasikan ya modul yang sudah saya share nanti seperti apa hasil percobaannya, hasil kalian mencoba. Kemudian nanti sesi sinkronus juga digunakan untuk presentasi hasil proyek kelompok. Dan nanti ada proyek kelompok ya, yaitu membangun aplikasi mobile. Yang kedua, ini ada sesi asinkronus. Asinkronus ini nanti dilakukan di luar jam jadwal ya, jadi di luar Google Meet itu. Yang harus kalian lakukan yang pertama membaca materi di link yang sudah saya bagikan. Kemudian yang kedua adalah mencoba modul praktikum secara mandiri ya. Untuk praktikum nanti tidak ada laporan yang dikumpulkan, baik nanti yang poin 1 dan poin 2 ya, membaca materi atau mencoba modul nanti akan saya jadikan sebagai bahan tanya jawab atau presentasi pada sesi sinkronus. Kemudian yang ketiga, sesi asinkronus ini digunakan untuk mengerjakan proyek kelompok. Proyek kelompok nanti ada penjelasannya ya di bawah. Ya ini tugas kelompok ya, atau tugas proyek. Kalian nanti membuat kelompok dengan anggota maksimal 4 orang. Tugasnya apa? Kalian nanti memilih suatu topik permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dibuat metode penyelesaiannya dari masalah tersebut dalam bentuk aplikasi mobile. Nanti kalian presentasikan idenya, kemudian kalian bangun aplikasinya, nanti hasil dan aplikasinya didemokan ya. Outputnya di sini ada beberapa. Yang pertama aplikasinya, kemudian yang kedua poster, kemudian sebenarnya masih ada yang ketiga ya. Yang ketiga itu laporan. Untuk tugas proyek kelompok nanti ada 3 kali presentasi ya. Presentasi yang pertama pada minggu keempat, kalian mempresentasikan studi kasus yang dipilih ya.
Kemudian pada minggu ke-10 nanti ada presentasi perkembangan proyek ya. Nanti kalian ceritakan apa yang sudah dikerjakan begitu. Dan pada minggu ke-16 adalah hasil akhir dan demo program. Untuk tugas kelompok nanti ada penjelasan lebih detail ya setelah ini. Nah, ini kemudian untuk praktikum. Praktikum nanti ini dilakukan secara mandiri, tidak ada laporan yang harus dikumpulkan karena nanti kita fokusnya di tugas proyek kelompok. Untuk praktikum nanti yang lebih sering saya bagikan materinya adalah native apps menggunakan Android Studio. Bahasa pemrogramannya nanti pakai Kotlin dan Java ya, tapi nanti yang lebih disarankan saat ini adalah Kotlin. Misalnya agak kesulitan ya, nanti kita pakai Java juga tidak apa-apa. Ya, untuk menggunakan Android Studio itu nanti kita butuh spek komputer yang cukup tinggi ya. RAM-nya paling enggak 8 GB itu yang disarankan, kemudian pakai SSD supaya agak lebih cepat gitu. Kemudian ya ini CPU-nya juga kalau bisa yang keluaran agak baru ya. Nah, tapi nanti misalnya ya ini ya ngos-ngosan ya, tidak sanggup hardware-nya untuk membuka Android Studio, nanti saya berikan beberapa alternatif ya. Jadi walaupun kalian tidak bisa pakai Android Studio karena hardware-nya terbatas, paling enggak kalian tetap mencoba praktikum ya. Yang lain ya ini yang saya mulai yang paling bawah ya, ini yang paling minimal ya. Minimal kalian tidak coding yang berat-berat, itu kalian mencoba pakai App Inventor. App Inventor ini adalah tool online ya, nanti tinggal drag and drop, jadi tidak coding full begitu, buatan dari MIT. Itu nanti bisa juga untuk membangun aplikasi mobile, walaupun fiturnya mungkin tidak sebanyak kalau kita coding beneran. Terus yang lain ya, misalnya ada yang bisa JavaScript, nanti kalian bisa pakai native script atau React Native. Kalau React Native nanti ini keluaran Facebook kalau tidak salah ya, itu JavaScript-nya nanti standar ES6 atau ECMAScript 6. Atau ya kalau ada yang bisa framework Vue.js atau Angular, nanti bisa pakai native script. Jadi kode dari Vue.js atau Angular nanti digunakan untuk membangun aplikasi mobile. Atau yang ini ya, sudah mencoba tool yang ini relatif baru dari Google, nanti ada namanya Flutter. Flutter ini pakai bahasa pemrograman Dart ya. Ya, baik React Native, native script atau Flutter, nanti outputnya bisa multi platform ya. Jadi satu kode nanti bisa membuat aplikasi untuk Android dan iOS. Oke, itu nanti ada link-link yang saya bagikan. Kalian mencoba untuk melakukan coding ya di situ, atau nanti mencoba App Inventor. Ya, nanti pada waktu sesi sinkronus akan saya minta untuk presentasi, atau nanti kita lakukan tanya jawab, atau mungkin juga kuis ya. Kemudian ini yang ini ada link menuju ke RPS ya ini. Oke, ini saya buka RPS yang ada di laptop saya saja. Oh, ternyata yang PDF tidak. Saya simpan, saya buka yang mentahnya aja ya, yang ODT. Nama filenya ini keliru ya, jadi ini kode mata kuliahnya salah, yang benar yang ada di dalamnya ya.
Ini capaian pembelajaran, kemudian ini capaian mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini dalam 1 semester, nanti harapannya mahasiswa dapat membuat perencanaan kegiatan dan pembagian tugas dalam kelompok untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ya, karena nanti kita fokusnya di proyek kelompok. Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam kelompok secara profesional untuk menyajikan karyanya nanti bisa menjadi sebuah portofolio ya, jadi rekam jejak kalian selama kuliah pernah membuat aplikasi gitu. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis suatu masalah dan memberikan usulan problem solving dalam bentuk program ini. Jadi nanti kalian memilih satu topik permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk diangkat nanti dibuatkan programnya. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi karakteristik aplikasi untuk platform mobile ya, beserta teknik pengembangannya. Kemudian bahwa ini bahan kajian keilmuan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini deskripsi mata kuliah ya, nanti kita membahas perkembangan perangkat mobile mulai dari smartphone, wearable device dan sebagainya, beserta fitur-fiturnya, disertai dengan teknis bagaimana mengembangkan perangkat lunak untuk platform mobile tersebut. Nanti kita bahas juga pengembangan perangkat lunak. Ini contohnya di sistem operasi Android, tapi nanti misalnya ada yang bisa bikin aplikasi untuk iOS ya, tidak masalah ya, ini tidak saya batasi. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk menganalisis suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, mengusulkan penyelesaiannya dalam bentuk perangkat lunak sebagai portofolio karya kalian. Data referensi nanti terlampir karena ada banyak sekali. Nah, ini bahwa adalah detail ini materi untuk teorinya ya. Kita nanti mulai dari yang pertama, kita petakan peluang karir sebagai mobile app developer, kemudian skill yang dibutuhkan itu apa saja. Ini yang lain-lain nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang penting nanti ini ya, metode pembelajaran ada proyek berbasis kelompok ya, atau team based project. Nanti kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok, maksimal anggotanya 4 orang untuk mengerjakan tugas ya, ini membangun aplikasi untuk platform mobile ya. Jadi nanti tidak saya batasi Android, misalnya bisa, atau ada yang sudah pernah membuat aplikasi untuk iOS boleh ya, nanti pakai iOS. Nah, kemudian nanti setiap kelompok memilih satu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalian buat rencana kerja, kemudian kalian selesaikan masalah itu ya dalam bentuk aplikasi. Kemudian di akhir nanti ada presentasi ya, secara virtual. Selama pengerjaan nanti saya terbuka, misalnya ada diskusi ya, kalian tanya bagaimana teknisnya untuk mengerjakan itu, boleh ya lewat grup atau lewat Google Classroom. Kemudian yang kedua, komponen penilaian. Untuk kehadiran ini tidak ada poin bobotnya nanti, tapi kehadiran minimal harus 75% ya dari total seluruh jumlah pertemuan. Kalau kehadirannya kurang dari itu, nilainya nanti di ICAK tidak bisa keluar ya, tapi otomatis langsung keluar E walaupun saya sudah memberikan penilaian. Untuk tugas nanti selama 1 semester ada 2 jenis tugas ya, tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas kelompok tadi membuat aplikasi dalam kelompok ya, tadi untuk project membuat aplikasi, ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan studi kasus. Kemudian tugas mandiri untuk praktikum ya, nanti mengerjakan modul mandiri, tidak ada laporan yang harus dikumpulkan, tapi nanti saya tanyakan ya untuk dipresentasikan ya. Tugasnya ini sendiri nanti bisa juga kalau ada kuis ya, nanti saya masukkan ke dalam elemen tugas. Tugas ini bobot penilaiannya sangat besar ya, 50%.
Kemudian ada UTS dan UAS. Untuk UTS UAS bobot penilaiannya masing-masing 25%. Kenapa tugas lebih besar? Karena ini tuntutan dari kampus ya. Untuk mata kuliah ini bentuknya project based ya. Kalau project based itu tugas harus 50% bobotnya. Untuk UTS dan UAS nanti mengerjakan soal IC ya. Materinya untuk UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, untuk UAS nanti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. UTS pada pertemuan ke-8, untuk UAS pada pertemuan ke-16 waktunya. Ini konversi nilai. Kemudian bawah ini bisa dibaca, ini rubrik penilaian untuk nanti ketika presentasi ya. Ini bawah adalah referensi untuk yang bisa dibaca ya, materi-materi yang bisa dibaca. Jadi tidak ada buku, tapi nanti saya pakai link-link saja. Tapi nanti tidak terbatas di sini. Misalnya kalian menemukan link yang lain, materinya bisa dipakai, silakan ya. Oke, itu untuk penjelasan mengenai teknis perkuliahan dan materinya. Kita akan ini ya, sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya.